keyakinan saya. Menurut keyakinan saya. Apakah itu bisa dijerat hukum juga, Bang? Atau sebaliknya apa yang bisa terlepas dari hukum? Iya, menurut keyakinan saya itu sama maknanya dengan menurut saya. Secara legal itu tidak bisa menjadi instrumen pembelaan diri. Kalaupun iya, itu akan dinilai di pengadilan. Jadi ini penting, hindarkan kalimat, kata, ungkapan yang menghina, kategori menghina orang subjek hukum. Karena itu harus dilindungi. Lebih baik, lebih aman untuk membicarakan polisi kebijakan-kebijakan yang diambil. Kalau itu akan menyentuh para pejabat. Kalau sudah berhadapan dengan orang, apalagi kalau ada bumbu-bumbu kepentingan politik. Kalau kita melakukannya demi kepentingan umum, untuk membela diri, tidak dikenakan pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Sehat dan waras. Ya. Karena sekarang ini banyak orang waras tapi nggak sehat. Ada yang sehat tapi tidak waras. Yang penting sehat dan waras. Oke. Baik. Malam ini kita ingin berbicara, berdiskusi tentang isu penting, tentang hal penting di negeri ini. Kritik boleh, menghina jangan, karena bisa dipidana. Sudah tahu bedanya, di KUHP satu kalimat salah bisa masuk penjara. Inilah Kelas Malam, tempat kita bicara persoalan yang mungkin bisa kita hadapi, mungkin menimpa kita semua. Baiklah, kuliah malam ini kita akan berbicara tentang penghinaan atau pasal mengenai penghinaan, menghina. Dalam KUHP baru itu dibedakan atau dirinci lebih dalam tentang penghinaan ini. Pertama, mengatur tentang penghinaan terhadap orang pribadi, individu, personalnya. Jadi yang disebut menghina secara pribadi itu tertuju kepada orangnya, kepada individunya, kepada subjek hukumnya. Ini KUHP melarang. Jadi misalnya mengatai seseorang dengan perumpamaan isi kebun binatang misalnya. Itu tidak boleh. Karena itu menghina. Penghinaan di dalam pribadi ini ada yang disebut dengan penghinaan ringan. Penghinaan ringan itu ngomong kasar, caci maki. Ya, ada yang fitnah, mengemukakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Nah, penghinaan terhadap pribadi ini sekarang kategorinya delik aduan mutlak. Delik aduan absolut dalam bahasa hukum pidananya. Apa itu artinya? Dia baru diproses oleh polisi jika yang bersangkutan itu melaporkan sendiri. Jadi tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau saya merasa terhina oleh perbuatan orang lain, polisi baru akan memproses aduan itu jika saya pribadi melaporkan langsung pada pihak yang berwajib, kepada kepolisian. Kalau tidak, tidak ada proses terhadap penghinaan dalam kategori ini. Nah, penghinaan seperti ini diatur dalam KUHP yang baru berlaku efektif awal 2026. Yang sekarang masih bulan Januari. Jadi saudara, pencemaran terhadap individu itu ada kategori pencemaran lisan. Jadi keluar dari lisan kita. Ini biasa kan orang Indonesia atau orang di mana saja lah menyampaikan sesuatu yang sifatnya menghina secara lisan. Ada pencemaran atau penghinaan secara tertulis. Ya, baik dalam bentuk tulisan, gambar, dan lain-lain. Ini kategorinya pencemaran
yang sifatnya dilakukan secara tertulis. Jadi ada lisan, ada tertulis. Nah, sekali lagi seperti yang saya kemukakan tadi, ini semua baru diproses oleh pihak yang berwajib, polisi, kalau ada pengaduan dari yang bersangkutan. Apa yang kita katakan dan ucapkan lisan tertulis itu terbukti benar. Bahwa apa yang kita kemukakan, yang tadi dituduh kepada kita menghina itu terbukti benar. Jadi tentu ini proses pengadilan. Kita wajib membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu sesungguhnya ada faktanya, ada buktinya. Dan tentu hakim akan menilai, oh yang dikemukakan yang bersangkutan itu tidaklah masuk kategori menghina. Karena bisa dibuktikan apa yang dia sampaikan itu benar adanya. Baik, kita sudah menjelaskan, kita sudah bicara tentang penghinaan pribadi. Jadi kalau kita kategorikan ya, penghinaan itu ada terhadap, saya singkat, pribadi. Nah yang kedua kita bicara tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil, wapres. Nah, kita tigis, wapres saja. Wakil presiden. Nah ini masih masuk di dalam KUHP kita yang baru. Meskipun sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, saudara, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ternyata masih dimuat di dalam KUHP baru. Ini sebenarnya peninggalan kolonial ini. Jadi Belanda itu dulu sebagai bagian dari cara mereka mencengkram penduduk Indonesia, bangsa inlanders ini, adalah dengan tidak menyentuh apapun pejabat-pejabat kolonial itu. Termasuk membicarakan mereka, memperbincangkan mereka, gubernur jenderal, apa sebagainya. Ini sebenarnya adalah pasal-pasal kolonial. Nah harusnya pasal ini sudah nggak muncul. Sebab presiden itu bukan orang. Presiden itu institusi. Sama halnya dengan polisi. Polisi itu bukan orang. Jadi kalau saya atau saudara-saudara di luar sana mengatai sesuatu tentang presiden, tentang polisi, harusnya tidak dipidana. Karena yang diperbincangkan, yang disampaikan, yang dikritik itu institusi. Nama dari satu institusi. Dan institusi itu tidak punya martabat. Tidak punya kehormatan. Yang punya martabat kehormatan itu orang pribadi. Dan itu universal. Berlaku dimanapun. Menghina itu tidak boleh ditujukan kepada orang. Ya. Nah tetapi ini masalahnya secara normatif sudah diatur. Kita sudah tidak punya waktu lagi untuk mempersoalkannya. Karena sekarang kabarnya pasal ini pun sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu saja. Jadi di dalam pasal itu ada ketentuan tentang menyerang harkat martabat presiden, wakil presiden. Harkat martabat presiden itu jabatan. Jadi ini agak aneh. Tapi oke lah. Kita mengingatkan diri kita masing-masing agar tidak menyentuh ini. Karena sudah terlanjur menjadi undang-undang. Kita waspada. Jadi bagi teman-teman, saudara di luar sana yang kritis pada pemerintah, kritis pada presiden, sampaikan kritik pada polisinya, pada kebijakannya. Jadi jangan mengucapkan kata-kata, mengucapkan ungkapan-ungkapan yang bisa oleh polisi disebut sebagai menghina martabat kehormatan presiden wakil presiden. Apa bisa? Bisa. Karena yang berwenang menafsirkan bunyi dari undang-undang itu yang punya kekuasaan, yang punya power, yang punya wewenang. Yang punya wewenang, punya power, punya kekuasaan itu polisi. Jadi tergantung polisi. Polisi bisa saja bilang, oh ini masuk kategori. Kan itu yang terjadi selama ini. Tafsir yang sangat luas. Tafsir yang bisa
dibuat sedemikian rupa oleh aparat penegak hukum untuk menjerat orang dengan pasal yang dituduhkan, yang disangkakan kepada seseorang. Tapi yang pokok di sini adalah kita mesti waspada, hati-hati, jangan sampai kena pasal ini. Sekalipun kita mesti sampaikan kritik bahwa presiden, wakil presiden itu nomenklatur administratif dari jabatan. Jabatan itu nggak punya martabat, nggak punya yang namanya kehormatan, tidak punya. Yang punya martabat dan kehormatan itu adalah individu, personal, subjek hukum, dan itu berlaku universal. Memang di dalam pasal KUHP baru itu dimungkinkan atau dikecualikan. Dengan kata lain, kita tidak bisa kena pasal merendahkan martabat kehormatan presiden wakil presiden kalau itu dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kepentingan umum atau pembelaan diri. Tapi ini juga harus dibuktikan di pengadilan. Yang membuktikan siapa? Kita yang didakwa. Jadi kalau misalnya saya didakwa melakukan tindakan pencemaran nama baik, merendahkan martabat kehormatan presiden atau wakil presiden, di pengadilan saya harus membuktikan bahwa itu saya lakukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri misalnya. Tapi ini satu proses yang rumit, ya kan? Dan artinya apa? Boleh saja kita menyampaikan itu, asal kita yakin betul bahwa ini kita sampaikan dalam rangka kepentingan umum. Contoh, ada seorang warga desa, dia memotret, menyampaikan kondisi jalan, ya, yang rusak. Ini dia boleh katakan itu. Oh, ini kepala desa. Kalau ditarik lebih tinggi lagi, oh ini gubernur. Ditarik lebih tinggi lagi presiden. Wahai Bapak Presiden, di mana tanggung jawabmu sebagai presiden? Anda sudah kami beri mandat untuk jadi presiden. Ini jalan, kerbau saja bisa berenang di sini. Kan boleh itu dikatakan. Karena untuk kepentingan umum. Tapi faktanya bisa jadi lain kalau sudah berhadapan dengan orang, apalagi kalau ada bumbu-bumbu kepentingan politik. Nah, jadi para pemirsa, teman-teman di luar sana yang menyaksikan acara ini, itulah patokannya. Kalau kita melakukannya demi kepentingan umum, untuk membela diri, tidak dikenakan pidana penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Tetapi sekali lagi, kalau kita mau bicara ini, kita pastikan betul bahwa kita melakukannya untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Begitu ya? Lanjut ya? Lanjut. Baik, kita sudah bicara tentang dua kategori penghinaan. Penghinaan terhadap pribadi, penghinaan presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Saya singkat saja, lembaga negara. Nah, 3 kategori. Penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara ini menghina DPR, menghina polisi, seperti tadi kita bicarakan, menghina Mahkamah Agung, menghina Mahkamah Konstitusi. Ini sama dengan pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden. Bagaimana mungkin sebuah lembaga punya martabat? Ini juga peninggalan lodo. Jadi itu peninggalan kolonial. Tetap dimuat di dalam KUHP baru kita. Tapi sekali lagi, ini sudah terlanjur diatur. Saya masih ingat kritik masyarakat sipil terhadap ini itu keras. Harusnya nggak ada. Karena lembaga itu bukan orang. Lembaga, namanya juga lembaga. Jadi tidak pada tempatnya diberi pasal yang mengkategorikan itu sebagai penghinaan. Nah, saudara, tadi kita sudah bicara penghinaan terhadap individu, penghinaan terhadap presiden, wakil presiden,
Dan terakhir, kekuasaan umum dan lembaga negara. Ini yang perlu kita hati-hati, dan sekaligus juga warning kepada aparat penegak hukum, ya. Ada undang-undang ITE. Dalam ilmu hukum, undang-undang ITE itu disebut lex specialis. Undang-undang khusus. Nah, ada asas dalam ilmu hukum itu, peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum. Kalau KUHP itu kategorinya lex generali, peraturan umum, undang-undang umum, berarti dia kalah dengan undang-undang ITE. Nah, di sini krusial poinnya. Bahayanya kalau aparat penegak hukum tidak menggunakan KUHP ketika penghinaan itu menggunakan medsos, lalu dijerat dengan undang-undang ITE. Jadi KUHP baru ini rentan juga tidak dipakai. Kita khawatir yang dipakai oleh polisi justru undang-undang ITE. Kalau pakai ini berarti penghinaan tertulis yang dimuat di media sosial, penghinaan lisan tapi masuk medsos, bisa dikenakan pasal undang-undang ITE. Artinya apa? Khawatiran tentang orang dijerat pidana dengan undang-undang ITE masih sangat terbuka kemungkinannya. Baik, saudara, saya sudah membicarakan 3 kategori dengan uraiannya masing-masing. Barangkali ada yang akan ditanyakan. Nanya Bang. Ya, silakan. Kan belakangan lagi rame itu Bang, ada komika dilaporkan polisi karena lawakannya. Nah, gimana seorang komika, stand up comedian tuh bisa terlepas dari pasal penghinaan tuh Bang? Karena kan humor tuh kebebasan berekspresi Bang. Kalau dijerat kan jadi takut nanti lawak-lawak. Ya. Jadi prinsip universalnya diatur di dalam prinsip universal hak asasi manusia yang sudah kita ratifikasi. Diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45. Diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang 39 tahun 99 Undang-Undang tentang HAM tentang kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Benar itu diatur. Jadi kepada rekan-rekan yang bergelut di bidang komika ini, bahwa saya menyarankan dan mengingatkan untuk tidak lagi mempersoalkan menyentuh penghinaan, kategori penghinaan pada personal, pada pribadi, ya, karena itu bisa dijerat pasal. Jadi yang paling aman sekaligus memberikan edukasi kepada publik adalah memberikan pendapat secara komedi tentang policy, tentang kebijakan. Kritiklah sekeras-kerasnya, tapi dengan versi metode komedian. Tidak apa-apa. Ini di luar negeri biasa dilakukan. Tetapi memang mungkin tidak mudah mengemas kritik terhadap policy lewat komika atau media komedian. Karena itu memang membutuhkan effort tersendiri. Membutuhkan upaya-upaya agak serius. Tetapi poinnya itu, memang lebih mudah dan lebih mengundang tawa kalau kita membicarakan orang, menyimpulkan orang, lalu mempersonifikasi dia seperti apa. Tapi ini secara nilai akhlak juga nggak boleh. Ya, secara kultural juga nggak boleh. Jadi ini penting, hindarkan kalimat, kata, ungkapan yang menghina, kategori menghina orang, subjek hukum. Karena itu harus dilindungi. Lebih baik, lebih aman untuk membicarakan policy, kebijakan yang diambil. Kalau itu akan menyentuh para pejabat. Pejabat apa saja? Pejabat polisi, militer, atau sipil. Atau membicarakan seorang seniman. Atau membicarakan seorang penulis. Atau membicarakan seorang dosen misalnya. Karena biasanya seorang komika itu dia akan mencari inspirasi dari berbagai macam peristiwa. Tapi poinnya harus tetap sama. Jangan masuk wilayah personal. Fisik apalagi.
Dan perhatikan sara. Tidak boleh membawa agama. Tidak boleh membawa suku, bahasa, warna kulit. Karena itu termasuk dalam kategori pelanggaran serius dalam prinsip-prinsip universal. Jadi ini juga mesti kepada teman-teman komika, teruslah berkreasi, teruslah kritis kepada bangsa kita, kepada pemimpin kita, kepada siapa saja. Tapi cukup cermat, cukup hati-hati di dalam mengemasnya agar tidak kena pasal penghinaan. Tapi ini saya khawatir ya, ini terus menjadi bahaya, membuat teman-teman komika menjadi menahan diri, nggak kreatif dan lain-lain. Tetapi okelah, saya juga mengingatkan kepada para aparat penegak hukum, jangan terlalu sensi lah ya. Kepada aparat penegak hukum, bangsa ini tidak akan pernah bisa besar kalau kita terlalu sensitif pada kritik. Semua bangsa besar di dunia ini besar, maju, berkembang karena kritik diapresiasi, bukan dibungkam. Tapi bahwa kita lebih kritis, bahwa kita lebih baik dalam menyampaikan kritik, iya. Tapi kita masih proses menuju kedewasaan dalam menyampaikan kritik. Dalam transisi ini, kita berharap aparat penegak hukum kita lebih dulu dewasa ketimbang masyarakatnya. Lebih dulu punya wisdom, kearifan kebijakan dalam mengapresiasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk komika. Karena kita ini baru nih, tradisi komika ini kan baru, iya kan? Standing up, apa namanya? Stand up komedi itu baru, fenomena baru. Baru kira-kira 20 tahunan belakangan kan, orang terus mencari format, mencari cara, mencari metode. Karena itu aparat penegak hukum kita mengedepankan edukasi lah. Boleh orang itu dipanggil, komika itu dikasih edukasi, pengetahuan. Jangan langsung dijadiin tersangka. Bapak polisi ini harusnya mengerjakan hal-hal yang jauh lebih besar daripada terus-menerus disibukkan urus-urusan terhadap teman-teman kita, anak-anak muda kritis yang melakukan kritik-kritik. Begitu ya? Betul. Ya. Masih ada lagi? Ya, silakan Mbak. Kalau dianggap menghina kepala negara atau pemerintah gimana Pak? Nah, ini tadi kita kembali. Kepala negara itu atau kepala pemerintahan itu, ya sebut sajalah lebih spesifik presiden, wakil presiden, menteri, gubernur dan lain-lain. Harusnya tidak boleh masuk kategori penghinaan. Karena itu bukan orang. Itu tuh lembaga benda mati. Nama administratif dari jabatan. Seyogianya tidak masuk penghinaan. Tetapi sekali lagi ini sudah masuk penghinaan. Kalaupun kita akan membicarakannya, maka pastikan kita melakukan itu untuk dua hal. Satu, demi kepentingan umum. Yang kedua, untuk pembelaan diri. Kalau ini dipenuhi kategorinya, pasal penghinaan kepada presiden, wakil presiden, kekuasaan umum, lembaga-lembaga negara tidak bisa dikenakan. Tapi ini kan butuh proses hukum. Nah masalahnya aparat penegak hukum itu doyan menahan. Masalahnya, iya, doyan menahan. Nah ini yang bikin repot ya. Kali lagi di kesempatan yang baik ini, kita ini sedang dalam transisi. KUHP baru, KUHAP baru. Jadi diharapkan kepada aparat penegak hukum, wabil khusus polisi, kedepankanlah pendekatan edukasi. Bukan mengedepankan pendekatan represi. Kedepankanlah pencegahan, bukan mengedepankan penanggulangan. Begitu cara kita berhukum, karena hukum pidana itu kejam. Jadi yang saya kemukakan, hukum pidana itu seperti mengiris daging sendiri. Ya, dia bisa merampas nyawa orang, bisa mengirim orang ke penjara dan lain-lain. Jadi kita berharap di kesempatan yang baik ini, lewat pertanyaan yang baik ini,
aparat penegak hukum kita, kepolisian, untuk menahan diri. Masih ada pertanyaan? Masih Bang. Siap, Masih. lanjut. Satu lagi. Ada salah satu kata-kata yang ada di komika itu ataupun kata-kata yang sering muncul tuh, ada potongan-potongan video yang menurut keyakinan Menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, apakah itu bisa dijerat hukum juga Bang? Atau sebaliknya apa yang bisa terlepas dari hukum? Iya, menurut keyakinan saya itu sama maknanya dengan menurut saya. Secara legal itu tidak bisa menjadi instrumen pembelaan diri. Kalaupun iya, itu akan dinilai di pengadilan. Nanti hakim yang akan menilai. Tetapi secara normatif itu nggak ada nilainya. Yang bisa dibuktikan menurut KUHP, orang tidak bisa dijerat pada penghinaan ini kalau itu dimaksudkan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan diri. Memenuhi kategori itu apa enggak? Kalau tidak, kalimat menurut keyakinan saya itu tidak bermakna sama sekali dan tidak bisa menjadi argumen untuk membela diri. Jadi pernyataan menurut keyakinan saya mungkin maksudnya untuk terhindar dari adanya niat mens rea dalam hukum pidana itu. Tapi untuk membuktikan ide ada mens rea-nya apa enggak, itu satu rangkaian pembuktian. Misal, seseorang sambil ngomong, saya sakit hati benar sama dia, itu dia ngasah pisau. Ngasah pisau lalu dibawa, dan itu bisa dibuktikan. Maka rangkaian mens rea-nya terbukti bahwa dia memang berniat untuk membunuhnya. Ya. Kalau pernyataan menurut keyakinan saya itu statement yang nggak ada maknanya secara yuridis, yang tidak bisa menjadi instrumen, alat, alasan untuk membela diri. Kan itu sama dengan pernyataan menurut saya, ya, menurut keyakinan saya, sama, gitu. Yang akan dinilai di pengadilan itu materi yang dia ucapkan. Sekalipun dari sudut saya, seluruh rangkaian ucapan oleh orang yang mengatakan itu bukanlah penghinaan. Bukanlah penghinaan. Seluruh rangkaian yang dia bicarakan. Itu ya. Jadi kita nggak boleh membacanya sepenggal-sepenggal. Kritik itu hak asasi dan hak konstitusional. Menghina itu penuh resiko. Jangan lakukan. Memahami batasnya adalah kewajiban. Diskusi kita belum selesai. Kita jumpa di kelas malam selanjutnya. Terima kasih.